membaca bismillah bersama Al-Fatihah saja. Membaca bismillah bersama Al-Fatihah. Di mazhab Syafi'i, membaca bismillah itu wajib hukumnya, karena bismillah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Jadi ini juga pendapat yang paling aman. Mengapa paling aman? Ya, seandainya bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah, ketika kita membaca surah Al-Fatihah menyertakan bismillah, Al-Fatihahnya nggak rusak. Karena memang ada kesunahan kan, ketika kita membaca surah diawali dengan membaca bismillah. Memang ada kesunahannya. Nah, yang nggak aman itu yang nggak baca bismillah. Ya, kalau benar bismillah itu bukan bagian Al-Fatihah, selamat dia. Seandainya bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah lalu nggak dibaca, berarti nggak sah Al-Fatihahnya kan? Kalau Al-Fatihah nggak sah, sholat juga tidak sah. Maka menurut saya pendapat yang paling kuat terkait dengan bismillah adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baca saja bismillah. Apa sih repotnya? Ya, kalau baca bismillah itu bayar, nggak usah dibaca Bu. Bayar soalnya. Ini membayar enggak? Ngabisin tenaga? Tidak. Ngabisin napas? Tidak. Baca bismillah. Nah, khususnya di mazhab Syafi'i, bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Jika Al-Fatihah dibaca sir, bismillahnya juga sir. Jika Al-Fatihah dibaca jahar atau dikeraskan, serta bismillah pun dikeraskan. Beberapa keterangan yang saya baca di sini dari Qatadah, dia berkata, Su'ila Anas, telah ditanyakan kepada Anas, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih kaifiat cara Nabi membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Anas kemudian menjawab, faqala kanat maddan, Nabi itu membaca maddan, membaca memanjang, alias dengan tempo pelan, tidak cepat-cepat. Thumma qara'a, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya muddu bi bismillah, memanjangkan bismillah, wa yamuddu birrahman, memanjangkan ar-rahman, wa yamuddu birrahim, memanjangkan ar-rahim. Maksudnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa aja begitu. Orang baca Al-Fatihah itu bisa aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa aja. Apalagi sholat sendirian kan. Kalau sholat sendirian bacanya begitu, atau bacaan sir ya begitu bacaannya. Enggak mungkin orang di sini bacanya Bismillahirrahmanirrahim, kelamaan. Ini bacaan ketika Nabi jahar. Nah, Anas mencontohkannya bagaimana menjaharkan bacaan ini. Ini menunjukkan bahwasanya bismillah itu dibaca serta Al-Fatihah, merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, pun dibaca secara jahar atau dikeraskan. Keterangan ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5046, dan kemudian Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1004. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, yakni Fathul Bari, menegaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholatnya. Fathul Bari di juz yang ke-14 halaman 269.
Selanjutnya wa an Nuaim al-Mujmir, dari Nuaim al-Mujmir radhiyallahu an, dia berkata, shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu an, aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi dengan hafalan hadis terbanyak. Jadi Abu Hurairah ini Bu yang paling paham akan sunnah Nabi, karena dia paling dekat dengan Nabi, terutama dalam menghafal sabda-sabda Nabi dan kemudian melihat perbuatan Nabi dan lain sebagainya. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah salatnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya di sini membacanya secara jahar, secara keras. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an ila akhiri. Membaca Ummul Quran secara lengkap atau surah Al-Fatihah hingga akhirnya, ila akhiri, hingga akhir Al-Fatihah. Tsumma yaqulu idza sallam, lalu beliau berkata ketika salam atau selesai salam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya atau dalam genggamannya dalam bahasa kita, inni la asbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya saya sederhanakan begini, sesungguhnya aku, kata Abu Hurairah, salatku ini persis dengan salatnya Nabi, atau lebih persis kalau dibandingkan dengan kalian semua, dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Jadi Abu Hurairah menegaskan, beliau mencontohkan, beliau menggambarkan salatnya Abu Hurairah itu adalah salat yang persis dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ Abu Hurairah menjaharkan bismillah. Hadis ini Sunan An-Nasai, nomor hadis 905. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Apabila kalian semua membaca surah Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya bismillah itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Saya pikir dalil ini terang semua ya Bu ya, tegas semua kan. Artinya kalau ada temen gitu yang ngomong bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, kan begitu misalnya ya, itu sudah keyakinan dia, berarti kan pilihan dia. Terus kita yang meyakini bismillah bagian dari surah Al-Fatihah nggak bisa lagi dibatalkan, termasuk kita menjaharkan bismillah ini. Ya seperti saya sampaikan tadi, yang paling selamat yang pakai bismillah, itu paling selamat. Kalau nggak pakai bismillah, gimana seandainya bismillah itu memang ayat pertama? Kan begitu. Ibu-ibu punya mushaf Al-Quran kan? Iya kan? Coba ibu-ibu buka mushaf Al-Quran itu. Ayat pertama Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai penasaran, ibu-ibu jangan beli mushaf Indonesia lah. Ibu-ibu kan sering dapat hadiah tuh kalau di Mekah kan? Atau lihat Quran di Masjidil Haram itu. Quran di masjid itu kan, di Baitullah itu semua menuliskan bismillah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Berarti kan sepakat, umat Islam itu sepakat sedunia internasional ini, bismillah itu ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ini udah pas lah kita ini, sudah pas.
pilihannya kita membaca bismillah dalam surah Al-Fatihah itu. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni nomor 1202. Yang berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Ali. Sunan Ad-Daruqutni 1168. Baik, hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini paling dekat Nabi semua nih. Abu Hurairah dekat Nabi. Ali bin Abi Thalib ahlul baitnya Nabi. Sudah adik sepupu mantu juga. Abdullah bin Abbas ini adik sepupu Nabi juga, anak pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajharu fi salati bi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Nabi selalu mengeraskan di dalam salatnya bismillahirrahmanirrahim. Kan clear banget ini. Sunan Ad-Daruqutni nomor hadis 1172. Baik, selanjutnya satu hadis lagi dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini siapa? Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi. Termasuk Ummu Salamah ini yang diwasiati Nabi. Diwasiati Nabi, Nabi gemetar membawa segumpal tanah ya Bu. Kata Nabi, kalau tanah ini sudah berubah menjadi darah, maka cucuku Husain sudah syahid, wafat, meninggal dunia. Tanah itu tanah Karbala, dimasukkan ke dalam botol. Begitu botol, tanah dalam botol berubah menjadi darah, Ummu Salamah menangis. Anakku, itu cara bahasa beliau ya Bu, penyebutannya si cucungku berarti kan, anakku Husain sudah wafat, meninggal dunia. Ketika tanah dalam botol berubah menjadi darah, itu peristiwa dibunuhnya cucu Nabi Imam Husain oleh pasukan Yazid atau komandan tempur Ibnu Ziyad ya, di padang Karbala. Pelajaran bagi kita, ternyata mati itu takdir. Tanah di mana kita mati itu pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya ibu-ibu jangan takut mati. Ibu-ibu ini sebenarnya bukan takut mati, tapi takut menghadap Allah setelah mati. Betul nggak Bu? Itu sebenarnya. Kalau mati mah takdir, mati itu takdir. Yang bikin kita takut ini udah cukup belum modal ngadep Allah itu ya. Yang pertama, yang kedua, karena kita merasa banyak dosa. Takut Allah tidak mengampuni dosa kita. Itu sebenarnya. Karena kalau mati itu mau kita takutin kayak manapun, kita tidak akan pernah lari dari kematian. Bisa lari dari kematian. Kematian yang akan menjumpai kita semua. Jangankan waktu kematian, tempat mati pun sudah Allah takdirkan. Di bumi mana kita bakal mati sudah Allah takdirkan. Makanya anaknya Pak Ridwan Kamil itu wafat syahid, tenggelam di sungai, itu sudah takdir dari Allah. Indonesia ini kurang apa sungainya, kok nggak mati di sungai Indonesia gitu? Maunya kok di luar negeri kan? Karena memang sudah Allah takdirkan. Wafatnya memang di luar negeri. Nggak boleh kita mengatakan coba jangan berenang, nggak boleh. Karena mati tenggelamnya hanya lantaran ajalnya sudah kepastian. Ada yang Allah takdirkan wafatnya di Mekah, ada yang ditakdirkan wafatnya di rumah, tergantung di mana takdir dari Allah.
Ini pelajaran bagi kita tentang kisah Ummu Salamah yang dititipi segumpal tanah. Kalau tanah sudah berubah menjadi darah, maka cucuku sudah terbunuh. Subhanallah. Dari Ummu Salamah dia berkata, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yuqatti'u qira'atahu ayatan ayah. Nabi itu cara membaca Al-Fatihahnya, kata Ummu Salamah, dipotong ayat per ayat. Jadi yang lebih afdal membaca Al-Fatihah itu dipotong, jangan diwasol, dipotong ayat per ayat. Yakni bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Potong ayat per ayat. Hadis ini tercantum dalam kitab Musnad Imam Ahmad juz yang kelima halaman 302. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah dari apa yang dicontohkan oleh Ummu Salamah. Nah, ada orang yang tidak membaca bismillah. Itu gara-garanya apa? Ini saya jelaskan. Orang yang tidak membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah, gara-garanya hadis ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi, Abu Bakar, Umar, kanu yafatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Nabi, Abu Bakar dan Umar membuka sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini Sahih Al-Bukhari nomor 743, Sahih Muslim nomor 399. Dia berkata, ini kan hadis Sahih Bukhari Muslim, Sahih muttafaqun alaih. Nabi membuka sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Berarti Nabi tidak membaca bismillah, melainkan langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini. Kata Imam Syafi'i, hadis ini bukan menunjukkan baca Fatihah itu dari alhamdulillah, tapi alhamdulillahi rabbil alamin itu nama dari surah Al-Fatihah. Itu nama, itu penamaan. Bu, sering mendengar orang mengatakan begini, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Pernah nggak? Apa kita bacanya basmalah ar-Rahmanir-Rahim? Ya kacau kalau bacanya begitu. Al-basmalah itu kan isim, penamaan, gelar surah, gelar bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca al-basmalah beneran. Mari kita tutup acara dengan membaca hamdalah. Jadi ibu-ibu artinya hamdalah. Ya salah kalau bacanya hamdalah. Itu kan nama. Kita bacanya tetap alhamdulillahirabbil alamin. Sama begini, Nabi membaca bis-somad. Nabi membaca Allahus Somad, membaca surah Allahus Somad. Jangan sampai ketika orang mengatakan Nabi membaca dengan surah Allahus Somad, lalu kemudian orang berkata Al-Ikhlas tidak dimulai dari Qul huwallahu ahad, tapi dimulai dari Allahus Somad. Padahal yang dimaksudkan Nabi membaca surah Allahus Somad, Allahus Somad di situ kan nama, titel ya, titel surah Al-Ikhlas, kan begitu. Bacanya bukan dari Allahus Somad, tetap dari Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Paham maksudnya? Itu sedemikian rupa. Baik, ini pertama. Yang kedua,